Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Seperti kita ketahui, tadi sempat kita bahas juga bahwa Lampung dalam semester pertama sudah mencapai 80-an% yang harusnya itu menjadi target secara tahunan. Nah, Bang Aan, sebenarnya apa yang menariknya ketika pandemi Lampung malah meningkat yang berinvestasi? Iya, itu ya yang sudah tadi kita bicarakan sedikit bahwa Lampung ada beberapa proyek strategis nasional konstruksi ya. Sementara di pandemi ini pekerjaan konstruksi itu 100% diperbolehkan gitu. Yang penting dia mematuhi prokes. Artinya di sini memang pekerjaan konstruksi investasi yang berbasis konstruksi itu luar biasa. Sementara proyek strategis nasional di Lampung ini ada banyak gitu ya. Salah satunya tol. Tol memang sudah jadi ya. Sampai sekarang hanya tinggal mungkin exit tol yang perlu dibenahi atau perbaikan-perbaikan. Yang kedua bendungan. Ada 2 bendungan yang dibangun di Lampung yaitu West Kampung dan Marga 3. Itu juga menjadi investasi yang luar biasa di Lampung meningkatnya. Kemudian yang ketiga adalah KIM. Kawasan industri maritim itu jangan dilupakan, itu di Tanggamus ya, yang terus dikerjakan mereka, walaupun itu proyek pemerintah, cuman memang investasi pasti datang ke Lampung gitu. Makanya Tanggamus menjadi kabupaten yang nomor 1 peningkatan investasinya di Lampung gitu ya, disusul Lampung Selatan, kemudian beberapa daerah lainnya gitu. Makanya itulah memang investasi di Lampung meningkat walaupun masa pandemi. Artinya memang satu konstruksi. Yang kedua adalah pangan. Usaha pangan ini memang jadi andalan Lampung karena Lampung agraris. Itu ada beberapa proyek-proyek nasional tentang pangan. Salah satunya adalah Lampung sebagai lumbung pangan, pengembangan peternakan sapi, pengembangan beberapa daerah sebagai sentra produksi padi gitu ya, kopi dan segala macamnya. Itu pertanian itu menjadi salah satu daya tarik para investor untuk menanamkan modal di Lampung. Oke, nah Bang Aan, di masa pandemi kan investasi meningkat, mungkin ya karena memang di PPKM pun konstruksi tidak dibatasi, bisa jadi seperti itu. Atau Bang Aan bisa tidak ini terpengaruh dengan seperti apa cara dipermudahnya orang berinvestasi di Provinsi Lampung, Bang Aan? Seperti apa, Bang? Itu indikator eksternal tadi ya, ya proyek nasional. Nah, indikator internalnya adalah memang bagaimana pemerintah atau masyarakat Lampung itu bisa menerima masuknya investasi gitu ya. Salah satunya adalah kepastian hukum. Kepastian hukum itu adalah cepat prosesnya, setelah diterbitkan izinnya, hukum benar-benar dijalankan, artinya izinnya benar-benar bisa dipakai gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sengketa tanah yang sekarang udah mulai reda gitu ya, tidak ada lagi gitu. Nah, dalam hal ini memang badan perizinan menjadi salah satu tolak ukur dalam memberikan pelayanan investasi di Lampung. Nah, artinya memang dalam hal ini Pemprov sendiri memang telah berusaha untuk memberikan layanan para investor untuk bisa menanamkan uangnya di Lampung gitu. Yang kedua, masyarakat memang saat ini sudah benar-benar ramah, atau memang karena pandemi mereka aktivitas dibatasi dan kemudian tidak lagi membuat onar atau kepada para investor yang datang gitu. Jadi aman lah investor itu untuk menanamkan modalnya di sini gitu. Oke, jadi bukan cuma kerja keras pemerintah atau instansi yang menangani perizinan, tapi masyarakat juga ambil andil yang besar. Betul, gitu ya. Oke, Bang Aan. Nah, Bang Aan, jadi Lampung saat ini bisa dikatakan sudah mulai ramah akan investasi. Betul. Nah, sebenarnya solusi-solusi apa yang bisa ditawarkan agar Lampung tetap bisa menjadi ramah investasi sehingga kita bisa lebih meningkat lagi investor yang masuk ke Provinsi Lampung, Bang Aan? Nah, ini kan salah satu indikator adalah perizinan ya, mudahnya layanan perizinan untuk investasi. Yang pertama adalah itu, jadi memang harus peningkatan itu harus dipastikan lagi bahwa perizinan itu sangat mudah segala macam, apalagi memang sekarang zaman digital. Jadi Pemprov harus mengadopsi layanan digital itu untuk investasi, yang artinya tidak berbelit-belit dan
tidak menggunakan biaya tinggi gitu. Jadi para investor juga dari awal itu pun ketertarikan mereka sudah ada karena pelayanannya bagus. Kemudian dari pihak aparat keamanan memang harus bisa menjaga kawasan-kawasan investasi itu agar investasi yang sudah tertanam atau orang yang menanamkan uang ini makin percaya bahwa usahanya di sini bisa berjalan karena aman gitu. Yang ketiga adalah masyarakat ini juga tergantung dengan bagaimana hubungan atau komunikasi antara perusahaan kalangan investor atau perusahaan dengan masyarakat sekitar, pemerintah dengan masyarakat, kemudian aparat juga dengan masyarakat. Karena memang masyarakat ini sebagai pemilik tanah atau di sekitar kawasan itu pasti merasa ada gangguan atau merasa ada kecemburuan sosial seperti itu. Artinya memang harus bisa merangkul masyarakat di sekitar. Nah ini yang menjadi patokan. Artinya memang Lampung memang yang pertama adalah bisa mengadopsi digitalisasi layanan, yang kedua bisa berkomunikasi baik dengan masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan. Kemudian juga investor juga jangan asal jangan pula pemerintah menerima investor yang asal-asalan gitu, karena memang itu. Nah, kabar baiknya adalah dari luar negeri itu penanaman modal asing PMA itu ternyata lebih besar daripada PMDN dalam negeri gitu. Itu ada sekitar 5.000-an proyek, sementara PMDN itu 1.000 proyek gitu. Yang terbesar adalah Singapura. Artinya memang ini mencerminkan bahwa negara-negara di sekitar Indonesia itu sudah melirik Lampung untuk untuk menanamkan modalnya di situ. Oke, itu berarti jika kita tingkatkan tadi yang digitalisasi dan juga keamanan, komunikasi dengan masyarakat yang baik, bisa saja penanam modal asing ataupun juga dalam negeri juga bisa lebih meningkat lagi di Provinsi Lampung ya, Bang Aan. Oke, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi lebih baik dan juga perekonomian juga tentunya akan ikut menjadi lebih apalagi baik. Lampung kan dalam semester pertama kemarin memang peningkatan ekonominya bagus ya, tumbuh 5, berapa persen gitu. Oke, ini sangat mendukung sekali tentunya ya, Bang Aan. Oke, pemirsa Metro TV Lampung, kami akan kembali sesaat lagi untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Tetaplah bersama kami.